Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Maulidina Welna dengan akhiran NIM 007. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 8 teori karir menurut para ahli. Nah, oke adik-adik, pada kesempatan kali ini, sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai teori Holland mengenai karir, kita akan mengetahui dulu, menurut Holland, apa sih itu karir? Nah, menurut Holland sendiri, karir merupakan konsep bahwa individu memilih sebuah karir untuk memuaskan orientasi kesenangan dalam pribadinya sendiri. Oke adik-adik, selanjutnya kita beralih kepada konsep dasar teori Holland. Nah, teori Holland sendiri menjelaskan bahwa upaya yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa pilihan karir seseorang sesuai dengan kepribadian mereka. Holland juga berfokus pada kepribadian sesuai dengan penentu dalam pemilihan karir. Nah, jadi orang-orang yang memilih karir sesuai kepribadiannya, maka mereka akan bekerja lebih lama dan juga sangat menikmati pekerjaannya. Lainnya, kebalikan dari itu bahwa orang-orang yang memilih karir tidak sesuai dengan kepribadian mereka, maka orang-orang tersebut akan bekerja tidak lama dan juga tidak menikmati pekerjaannya. Oke, selanjutnya adalah pengaplikasian teori Holland di sekolah, yaitu nantinya guru BK membantu dan mendorong siswa dengan adanya 2 kelas IPA atau IPS sesuai dengan jurusan minat kuliah yang akan dimasuki nantinya. Di sini akan membantu apakah akan masuk dalam 6 model lingkungan, yaitu yang pertama ada realistis, investigasi, artistik, sosial, dan konvensional. Yang terakhir adalah entrepreneurship. Nah, nantinya adik-adik sekalian akan dibantu dalam melakukan pemilihan jurusan kuliah yang sesuai dengan minat, yaitu melalui 2 kelas tadi, yaitu kelas IPA dan kelas IPS. Demikianlah pengaplikasian teori Holland di sekolah. Oke adik-adik, yang selanjutnya yang akan kita pelajari, teori yang kedua yaitu teori karir menurut Wright and Factor. Nah, menurut Wright and Factor ini, karir adalah perwujudan dari konsep diri. Oke, selanjutnya adalah konsep dasar teori karir Wright and Factor. Nah, teori ini adalah salah satu pendekatan secara rasional yang bisa menangani kesulitan yang dihadapi oleh diri klien, yang dimana dalam proses konseling dan menangani masalah yang dilakukan secara rasional. Nah, selanjutnya penerapan teori karir Wright and Factor di sekolah, yaitu dengan menekankan pemahaman diri melalui tes psikologi, yaitu mengukur kepribadian dan penerapan pemahaman itu dalam memecahkan beraneka ragam problem yang dihadapi, terutama yang menyangkut pilihan program studi atau bidang karir. Dan teori tentang pemetaan arah karir seorang yang lebih menekankan pada kognitif dan rasional klien, artinya berpandangan pada kemampuan pikiran atau prestasi untuk memilih karir yang didukung oleh kenyataan yang mendukung untuk pemilihan karir. Oke, yang selanjutnya adalah teori karir yang ketiga, yaitu teori karir Aneroy. Nah, menurut Aneroy sendiri, karir itu adalah pemilihan hubungan yang berdasarkan pada teori kepribadian. Oke, selanjutnya adik-adik, kita beralih ke konsep dasar teori karir Aneroy. Nah, yang pertama itu ada pelayanan. Pelayanan di sini yang termaksud di dalamnya adalah psikologi klinis, pekerjaan sosial, konselor karir, perawat, pelayanan, dan pembantu. Nah, yang kedua ada kontak bisnis. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang termaksud di dalamnya ialah humnas, sales mobil, sales asuransi, dan sales konvensional. Yang ketiga adalah organisasi. Yang termaksud di dalamnya adalah orang-orang pemerintahan atau juga mereka yang melakukan manajemen dalam perusahaan-perusahaan, seperti gubernur, akuntan, dan sekretaris. Kemudian, cara pengaplikasian teori karir Aneroy, yaitu bisa diadakan asesmen tes kecerdasan dan hobi agar bisa mengetahui siswa mau mengarah kemana. Contohnya seperti pelayanan, kontak bisnis, organisasi, lapangan budaya umum, teknologi sains, seni, dan hiburan. Oke, baiklah, selanjutnya kita masuk kepada teori yang keempat, yaitu teori Hopok. Nah, menurut Hopok sendiri, karir adalah kesadaran bahwa pekerjaan dapat memenuhi kebutuhan individu. Nah, selanjutnya adik-adik, kita beralih kepada konsep dasar teori karir menurut Hopok. Nah, jadi pemilihan jabatan dimulai dengan adanya kesadaran bahwa pekerjaan dapat memenuhi kebutuhan individu. Hal ini berlangsung terus sampai individu dapat memenuhi kebutuhannya. Pengetahuan tentang diri sendiri mempengaruhi terhadap pemilihan karir, dan hal ini diperkuat oleh pengetahuan tentang informasi jabatan.
Kemudian, pengaplikasian teori karir Hopok di sekolah yaitu guru BK dapat membuat angket kepuasan dan ketidakpuasannya terhadap pekerjaan. Nah, dari hasil tersebut banyak tidak terpenuhi karena faktor sosial atau ekonomi, maka hasilnya akan menunjukkan tingkat yang lemah. Maka diperlukan adanya perubahan agar nilai pekerjaan tersebut menjadi terpenuhi. Nah, selanjutnya adalah teori karir yang kelima menurut Marsavikas. Jadi, menurut Marsavikas sendiri, karir adalah kemampuan individu dalam beradaptasi dalam lingkungan pekerjaan. Oke, selanjutnya kita beralih pada konsep dasar teori karir menurut Marsavikas. Nah, yang pertama itu ada fokus karir. Fokus terhadap salah satu penjuruan mengenai karir di masa depan merupakan hal utama dalam dimensi adaptabilitas karir. Pada dasarnya, fokus karir merupakan orientasi individu di masa depan yang terkait dengan sikap yang penuh perencanaan. Selanjutnya, yang kedua adalah pengendalian terhadap diri, merupakan salah satu konstruk utama dalam pengembangan karir yang bertujuan untuk melihat individu sebagai produser dalam pengembangan diri mereka sendiri. Selanjutnya, yang ketiga, ada pengendalian mengenai karir. Nah, pengendalian mengenai karir ini menghasilkan inisiatif untuk belajar mengenai tipe-tipe pekerjaan yang mungkin akan dipilih oleh individu, serta peluang kerja yang ada untuk mencapai pekerjaan yang diinginkan. Yang keempat adalah percaya diri. Nah, percaya diri ini dalam dimensi adaptabilitas yang keempat ini, Sarvikas menjelaskan bahwa individu membutuhkan kepercayaan diri untuk bertindak dalam karir mereka. Selanjutnya, cara pengaplikasian teori karir Marsavikas di sekolah yaitu guru BK harus melakukan pelatihan dengan dimensi mutu, adaptabilitas karir, pengendalian karir, rasa ingin tahu dalam karir, dan percaya diri pada karir sehingga guru BK dapat melakukan proses pelatihan tersebut agar siswa yang ingin menuju ke jenjang selanjutnya bisa maksimal. Oke, selanjutnya kita beralih kepada teori karir yang keenam, yaitu teori karir menurut Kranbos. Ya, menurut teori ini, karir adalah sesuatu yang sangat urgent dalam kehidupan seorang individu. Oke, selanjutnya kita beralih kepada konsep dasar teori Kranbos ini. Jadi, menurut teori ini, karir yang direncanakan oleh seseorang individu akan dipengaruhi oleh 4 faktor. Jadi 4 faktor inilah nantinya yang akan saling bersinergi dalam pembentukan sebuah arah perencanaan karir bagi seorang individu, dan pada akhirnya ia akan memutuskan karir apa yang akan dia lalui. Yang pertama adalah warisan genetik atau kemampuan khusus. Yang kedua, kondisi dan peristiwa lingkungan. Yang ketiga adalah pengalaman belajar. Yang keempat adalah keterampilan pendekatan tugas. Dalam proses pelaksanaan bimbingan dan konseling karir dengan pendekatan sosial learning Kranbos, dalam menentukan pilihan karir seseorang, guru BK dapat juga dengan menggunakan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua ada diagnosis, yang ketiga ada prognosis, yang keempat ada treatment, dan yang terakhir adalah evaluasi atau follow up. Oke, selanjutnya kita beralih lagi pada teori karir yang ketujuh, yaitu teori karir menurut Ginsberg. Nah, menurut teori ini, karir adalah dalam pengembangan teorinya menggunakan beberapa konsep umum sebelum masuk pada konsep pokoknya. Nah, yang berikutnya kita masuk pada konsep teori Ginsberg ini. Jadi, yang pertama ada faktor emosional yang mengambil peran yang penting dalam perkembangan karir. Yang kedua, ada komponen yang dapat memberikan kontribusi pada proses pemilihan karir. Nah, yang ketiga, ada dalam proposalnya, ia menyatakan konsep mereka tentang orang dan pekerjaan. Nah, selanjutnya beberapa implikasi teori Ginsberg di sekolah, yaitu yang pertama, memberikan layanan informasi karir yang ditengarai dapat membantu siswa dalam mengenal secara seksama arah minat dan kemampuan atau potensi diri sejak masa fantasi sehingga dapat direalisasikan di masa yang akan datang. Yang kedua adalah penyediaan berbagai informasi pekerjaan. Ketiga, jabatan dan karir, penyediaan papan media bimbingan. Yang keempat adalah penyediaan sumber-sumber informasi jabatan. Yang kelima adalah pengenalan terhadap minat dan kapasitas yang dimiliki siswa sejak masa fantasi berlanjut ke masa tentatif sehingga realistik. Oke adik-adik, inilah
sosial yang berfokus pada asesmen pribadi yang dilakukan oleh individu terhadap situasi sosial ekonominya dan struktur sosial di mana dia bekerja dan tinggal saat ini. Selanjutnya adalah cara pengaplikasian teori Donald Edwin Super, yaitu yang pertama dengan membuat angket, setelah itu menguji dan siswa akan diberikan layanan untuk pengembangan konsep dirinya sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua adalah tes kecerdasan dan hobi agar bisa mengetahui arah siswa ini mau kemana. Nah, setelah mengetahui hasil tes tersebut, maka bisa dikelompokkan sesuai dengan pekerjaan yang diinginkan. Oke adik-adik, sekianlah video dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.